Halo teman-teman, selamat datang di SimKadabra. Saya Mario, hari ini kita akan belajar beberapa soal tentang neuralgia trigeminal. Dibawa santai aja, yang penting keep studying and let the magic work. Oke, sebelum mulai saya ingin mengingatkan untuk kasus neuralgia trigeminal ini SKDI-nya 3A ya teman-teman. Artinya kita diminta untuk mampu memberikan tata laksana awal saja. Sedangkan untuk terapi definitifnya nanti kita perlu rujuk atau konsul ya. Nah langsung aja kita mulai dengan nomor 1. Pertanyaannya apa kemungkinan diagnosis yang dialami pasien ya. Jadi kita punya seorang wanita mengeluh nyeri seperti ditusuk-tusuk di rahang bawah kanan sejak 4 hari yang lalu. Intensitasnya sangat hebat, tajam, hilang timbul dengan durasi sekitar 30-50 detik. Pola nyeri yang muncul tiba-tiba dan intensitasnya langsung berat ini kita sebut dengan terminologi paroksismal ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada istilah paroksismal maka kita sudah kebayang artinya apa ya. Selain itu, nyeri ini juga dipicu oleh menggosok gigi atau berbicara. Nah, ini udah khas banget ya, teman-teman. Dari pemeriksaan fisik umum maupun neurologis, semuanya normal. Maka diagnosis kita adalah yang A, ya, trigeminal neuralgia. Kenapa bukan yang B, glossopharyngeal neuralgia? Karena kalau yang B ini, sesuai namanya, maka nyerinya akan timbul di distribusi persyarafan sensorik nervus glossopharyngeal, ya, yaitu di daerah belakang tenggorokan, dinding posterior faring, ya, lalu di belakang lidah, dan dapat juga menjalar sampai ke telinga. Nah, ini biasanya dipicu oleh menelan, ya. Kenapa bukan yang cluster headache? Karena cluster itu nyerinya di daerah mata unilateral, disertai lakrimasi dan rhinore yang ipsilateral dengan nyerinya. Ya. Kalau migrain tanpa aura itu karakteristiknya nyeri kepala yang berdenyut dan dapat disertai fonofobi, fotofobi, serta nausea vomitus. Kalau atypical face pain ini nyeri pada wajah yang klinisnya nggak sesuai ke diagnosis apapun ya. Oke, kita bahas sedikit tentang neuralgia trigeminal. Penyakit ini disebut juga tic doloro ya. Ini merupakan rasa nyeri tajam di daerah persyarafan nervus trigeminus yang dapat disebabkan suatu kondisi idiopatik ataupun simptomatik. Nah, insidensinya sedikit lebih banyak pada wanita ya, dengan perbandingannya pria banding wanita itu 2:3. Kelompok usianya paling sering 52-58 tahun untuk versi yang idiopatik dan 30-35 tahun untuk yang simptomatik. Jadi lebih muda ya kalau yang simptomatik. Berdasarkan ICHD-3 ya, itu dibagi menjadi idiopatik trigeminal neuralgia, yaitu dengan penyebab yang tidak diketahui ya. Ada juga klasik trigeminal neuralgia. Ini artinya dia disebabkan atau berhubungan dengan kompresi vaskuler. Jadi misalnya ada aneurisma atau ada cabang vaskuler yang sangat bergelung dan sangat besar ya, sehingga menekan serabut saraf trigeminalnya. Nah, ini mekanismenya kita sebut neurovaskuler. Sedangkan yang terakhir itu ada secondary trigeminal neuralgia. Ini disebabkan oleh keberadaan penyakit lain di luar mekanisme neurovaskuler yang tadi termasuk ke dalam klasik ya. Contohnya apa? Ada penyakit multiple sclerosis ya. Atau bisa juga ada tumor yang menekan serabut trigeminalnya. Nah, gejala subjektifnya gimana? Dari durasi dia sangat singkat ya, cuman beberapa detik sampai kurang dari 2 menit. Kualitasnya dia tiba-tiba berat seperti ditikam, bisa juga terasa panas atau kesetrum dan terasa superficial ya di daerah kulit. Karena intensitasnya sangat berat ini, pasien jadi cenderung mengerenyit atau berkedut secara involunter si otot-otot wajahnya. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai tic doloro. Ini diserap dari bahasa Prancis ya, arti bahasa Inggrisnya itu adalah painful tic. Nah, jadi karena dia tic akibat nyeri gitu. Ciri berikutnya yang paling khas adalah adanya pemicu yang mencetuskan nyerinya itu. Intinya dia bisa terpicu jika daerah yang dipersyarafi oleh syaraf yang bermasalah itu terstimulasi. Misalnya dia yang bermasalah itu adalah nervus 53 ya, nervus mandibularis untuk rahang bawah. Maka nanti stimulasi pada rahang bawah, entah itu dia bisa kesentuh, bisa tertiup angin, menyikat gigi ya, atau mengunyah, menguap dan lain-lain, itu bisa menimbulkan serangan nyeri. Nah, dari frekuensinya dia cukup sering hilang timbul, baik siang maupun malam sama aja ya. Dan di antara serangan tidak ada
nyeri apa-apa. Jadi kalau memang bukan pada periode serangan, maka tidak akan ada nyeri apapun. Nah, pemeriksaan fisiknya gimana? Untuk pemeriksaan fisik umum, hasilnya itu akan normal, kecuali kalau periksanya saat serangan ya, maka pasiennya akan terlihat sakit berat. Pemeriksaan neurologisnya, kalau kita ketemu defisit sensorik trigeminal ya, misalkan ada baal juga atau parestesi, nah maka kita harus curiga dulu ini trigeminal neuralgianya karena penyakit lain atau tipe yang simptomatik tadi ya. Nah, kalau misalkan dia tidak ada defisit sensorik atau defisit neurologis lainnya, barulah kita pertimbangkan trigeminal neuralgianya itu yang idiopatik ya. Nah, pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan MRI kepala ya untuk mencari adanya tumor atau masalah lainnya. Bisa juga kita pakai MRA ya untuk melihat adanya vaskuler yang mengkompresi nervus trigeminalnya itu. Oke, segitu dulu untuk pembahasan nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut dulu ke nomor 2. Pertanyaannya, apakah tata laksana yang tepat diberikan pada pasien? Nah, teman-teman lihat kalau tata laksananya itu yang tepat, artinya dia minta yang definitif ya, bukan yang tata laksana awal. Seorang wanita 28 tahun mengeluh nyeri hebat pada daerah pipi kanan yang menjalar hingga ke rahang bawah sejak 3 hari. Nyeri berlangsung beberapa detik saja seperti diiris pisau dan muncul setelah pasien mengunyah makanan. Nah, ini udah khas banget ya, seperti subjektif trigeminal neuralgia yang tadi sudah kita bahas. Dari pemeriksaan fisik umum dan neurologisnya pun dalam batas normal. Nah, kalau optionnya begini, maka jawabannya adalah yang D ya, carbamazepine. Kenapa bukan yang A, ibuprofen? Karena kalau NSAID itu ya, itu bukan pilihan terapi untuk nyeri neuropatik. Sedangkan trigeminal neuralgia ini kan jenis nyerinya yang neuropatik ya, karena kerusakan syaraf, bukan karena inflamasi jaringan atau nyeri nosiseptif ya. Nah, obat untuk nyeri neuropatik itu adalah antikonvulsan, mirip dengan obat-obat anti epilepsi ya, untuk menurunkan konduksi sarafnya sehingga nyerinya pun berkurang. Nah, yang B, C, dan E itu sebenarnya bisa dipakai untuk penyakit ini ya, tapi bukan lini pertama untuk kasus trigeminal neuralgia. Jadi jawaban yang paling tepat adalah carbamazepine sebagai lini pertamanya ya. Nah, kita bahas tentang tata laksananya sekarang. Untuk vaskes primer, menurut PPK Neurologi 2016, kita cukup lakukan screening diagnostik. Kita bisa juga lakukan tata laksana awal kalau memang diperlukan. Lalu untuk tata laksana medik dengan obat-obatan definitif itu, kita akan rujuk ke vaskes yang sekunder ya. Pilihan obat dan dosisnya adalah sebagai berikut. Perlu diingat, lini satunya adalah carbamazepine ya teman-teman. Dengan dosis inisialnya itu 200 mg sehari, dibagi 2 dosis. Jadi kita kasih pertama pasiennya itu 2 kali 100 mg. Nah, selanjutnya baru dititrasi, dinaikkan perlahan-lahan sampai efek terapinya tercapai. Apabila obat-obatan ini tidak berhasil memberikan respon ya, maka dapat dipertimbangkan tata laksana yang prosedural ya. Yang minimal invasif itu ada ganglion gaserian radiofrekuensi ablasi dan glycerol rizolisis. Nah, prinsipnya itu dengan melumpuhkan serabut trigeminalnya supaya nyerinya juga berkurang gitu. Kalau terbukti ada lesi kompresi, baik itu akibat vaskuler, tumor, atau struktur lain, maka kita bisa konsul ke bedah syaraf untuk dilakukan bedah dekompresi ya, untuk membebaskan lagi si serabut trigeminalnya itu. Oke, mungkin segitu teman-teman tentang trigeminal neuralgia ya, contoh soalnya. Yang penting teman-teman tuh harus tahu karakteristik nyerinya seperti apa, pemicu-pemicunya itu, ya supaya bisa mendiagnosis dulu. Setelah itu teman-teman juga perlu tahu obat yang diberikan untuk tata laksana awalnya, lini pertamanya ya. Mudah-mudahan bisa membantu belajarnya, tetap semangat terus, keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah!